Ceritain ya. Ya. Lo tahu gak sih dua negara ini perang cuma gara-gara ikan goreng sih? Waduh, kok bisa gitu, Zon? Negara apa kucing ini, Zon? Ini adalah perang yang bikin NATO sampai ketar-ketir. Dan dua negara hampir putus hubungan diplomatik ya. Jadi gini ceritanya. Inggris itu kan cinta mati sama fish and chips ya. Dan bahan baku utamanya adalah ikan kod. Masalahnya stok ikan kod paling melimpah itu ada di perairan Islandia aja. Dan awalnya tuh emang semua orang bebas mancing di sana. Tapi Iceland tuh mulai sadar nih, kalau dibiarin terus, ikan mereka bisa habis. Dan ekonomi mereka bakal hancur. Karena mereka cuma ngandelin industri dari perikanan gitu kan. Akhirnya suatu hari Iceland tuh mengumumkan bahwa wilayah perairan laut mereka naik dari 4 mil ke 12 mil sih. Di situ Inggris jelas nolak mentah-mentah. Inggris sampai ngirim puluhan kapal perang Royal Navy-nya sih untuk mengawal kapal ikan mereka. Di situ mulai ada ketegangan tuh. Karena kapal Coast Guard atau patrolinya Iceland mencoba menangkap kapal nelayannya Inggris, tapi dihalangin sama kapal perangnya Inggris ya kan. Sampai-sampai terjadi saling serempet sama gertakan meriam. Tapi Inggris akhirnya menyerah karena biaya kirim kapal perangnya jauh lebih mahal dari biaya ikannya. Loh, logistiknya lebih mahal ya daripada barangnya ya. Aduh. Ini yang bikin Inggris setuju jadinya kalau wilayah perairan Iceland jadi 12 mil. Tapi gak stop di situ. Yang barusan itu baru babak pertama yang berjalan dari tahun 1958 sampai 1961. Masih ada 2 babak lagi. Dan makanya perang ini dinamakan The Cod Wars namanya. Tapi kenapa ya kok harus jenis ikan kod yang itu gitu? Emang gak bisa pakai ikan yang lain? Nah, dalam dunia kuliner, kod dianggap sebagai raja untuk digoreng tepung sih. Dia itu punya daging yang sangat putih dan terlihat bersih. Beda sama ikan yang dagingnya kemerahan atau gelap ya kan. Terus kalau lu belah fish and chip yang pakai daging kod, dagingnya bakal copot per lembar besar-besar gitu kayak flaky gitu. Oh, jadi memang punya tekstur yang luar biasa cocok untuk fish and chips. Tapi tetap lembut ya kan. Dan terakhir ya dia punya rasa yang netral dan nggak terlalu amis gitu. Sama ternyata ada nilai sejarahnya juga. Kod ini? Iya, buat Inggris. Jadi sebelum ada kulkas yang canggih di zaman dulu, kod ini ikan yang paling gampang diawetin, cuma dengan diasinkan atau dikeringkan gitu. Jadi ini punya nilai emosional dan strategis yang tinggi buat bangsa Inggris gitu. Karena mereka udah pakai ini berabad-abad. Udah menjadi sebuah kebiasaan lah gitu ya. Terus babak kedua dimulai di tahun 1972. Saat itu Iceland makin berani aja. Mereka menaikkan klaim wilayah perairan laut mereka menjadi 50 mil. Disinilah senjata rahasia mereka mulai dikeluarkan, Zed. Namanya net cutter atau pemotong jaring. Iceland jadi masang alat itu ke belakang kapal terus ditarik gitu. Jadi ngerobek jaring-jaring nelayannya Inggris. Bayangin jaring itu kan mahal di situ kan. Harganya bisa ribuan pound, puluhan sampai ratusan juta lah nilainya. Beserta tontonan ikan kod yang udah diambil itu tenggelam semua ke dasar laut. Nah, di situ mulai panas lagi. Kapal perang Inggris tuh mulai nabrak-nabrakin kapal patrolnya si Iceland. Dan di sini Iceland mulai ngancem sih kalau dia bakal memutus hubungan diplomatik. Dan sampailah kita ke babak terakhir yang terjadi di tahun 1975 sampai 1976. Ini tuh adalah fase paling berbahaya.